Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan menceritakan kisah seseorang yang berteman dengan makhluk gaib sedari kecil. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Aku adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Sebut saja namaku Patmo. Aku akan menceritakan pengalamanku saat berjumpa dengan teman gaibku. Saat itu hari Minggu, aku bersama saudara-saudaraku pergi berlibur ke suatu tempat perkemahan di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Kakakku mengajak aku dan adikku untuk berlibur. Sebut saja kakakku namanya Sutaji dan adikku Saipul. "Mau Patmo?" sahut kakakku memanggilku yang asik bermain game. "Ya gak, ada apa?" "Besok ayo main ke Mojokerto. Katanya di sana ada tempat kemah yang katanya cocok buat keluarga." "Ayo kak." "Ajak juga tuh Saipul. Tapi kamu udah izin belum sama ortu?" "Udah tadi." Aku pun senang sekali. Jarang-jarang kakak mengajak adik-adiknya untuk liburan. Dia memang sangat sibuk dengan pekerjaannya. Siang harinya pun kita mencari persewaan tenda dan membeli beberapa makanan di Indomaret. Keesokan paginya, tepat pukul 8, aku berangkat dari rumah menggunakan mobil kakak. Perjalanan kita memakan waktu 3 jam. Ternyata di Malang kita terjebak macet yang lumayan panjang dan akhirnya pun kita sampai jam 2 siang. Rumahku sendiri ada di daerah Blitar. Setelah sampai, kita bertiga pun mendirikan tenda di samping mobil. Sangat asik sekali. Di sana aku dan adikku bisa bermain-main dan kakakku juga bernyanyi-nyanyi. Dia juga membawa gitarnya dari rumah. Saat maghrib, tiba-tiba perutku sakit sekali dan tidak lagi kuat menahan untuk buang air. Aku pun pergi ke sungai di dekat situ. Hari pun sudah mulai gelap. Tiba-tiba ada seorang anak yang mungkin umurnya sebaya denganku. Ngomong-ngomong, umurku sekarang 17 tahun. Aku pun menghampirinya. Penampilannya sangat mencerminkan sekali budaya Jawa. Dia memakai baju batik dan memakai belangkon di kepalanya. Aku tidak punya firasat apa-apa tentangnya. Sebut saja namanya Prawiro. Dia mengajakku berkenalan dengannya. Katanya rumahnya ada di dekat situ. Dia menawariku untuk bermain ke rumahnya. Setelah aku pikir-pikir, aku pun mau. Sementara itu, kakak dan adikku di tenda khawatir sekali denganku. Dia memutuskan untuk mencariku. 2 jam dia mencariku tak kunjung ketemu. Aku yang tidak sadar sudah masuk ke alam lain. Masih terus saja ikut dengan Prawiro. Dia mengajakku ke rumahnya dan orang tuanya sangat baik sekali denganku. Di sana aku diberi makan yang sangat enak sekali. Aku merasakan seperti suasana seperti waktu dulu di masa kerajaan Majapahit yang sering diceritakan oleh guru sejarahku. Sangat damai sekali suasananya. Namun anehnya, di sana itu masih pagi hari. Sedangkan aku tadi ke sungai waktu maghrib. Kakakku yang semakin kebingungan akhirnya meminta bantuan warga sekitar dan menceritakan tentang aku yang hilang di sekitaran sungai. Kemudian salah seorang warga mengatakan di sana itu ada desa gaib yang bernama Arco Prabu. Salah satu orang pintar di sana menyuruh kakakku untuk menunggu sampai pagi. Pasti akan kembali lagi.
Lanjut ya, aku sekarang di rumah Prawiro. Orang tuanya bertanya dari mana asalku, dan aku jawab dari Blitar. Kemudian Prawiro mengajakku berjalan-jalan di sekitar desa itu. Warganya sangat baik sekali. Banyak sekali yang menyuruhku untuk bertamu di rumahnya. Namun Prawiro selalu menolaknya. Aku merasa sangat asing sekali karena pakaianku yang berbeda sekali dengan warga di desa itu. Aku sangat akrab sekali dengan Prawiro, padahal aku baru saja mengenalnya. Dia sangat sopan sekali orangnya. Setelah capek berjalan-jalan, akhirnya kami berdua berhenti sejenak di bawah pohon yang sangat asing sekali bagiku. Pohonnya sangat rindang sekali dan banyak sekali buahnya. Di sampingnya juga ada sumber air yang sangat segar sekali. Aku pun mandi di sana bersama Prawiro. Bahagia sekali aku waktu itu. Setelah mandi, Prawiro pun mengambilkanku beberapa buah di pohon itu, dan aku pun menikmatinya. Enak sekali buahnya, beda sekali dengan buah yang sering aku makan selama ini. Anginnya yang sejuk pun membuatku mengantuk, dan akhirnya tertidur. Sore hari pun tiba. Prawiro membangunkanku dan mengajak pulang ke rumahnya. Di situ aku pun berpamitan dengan orang tuanya. Lalu Prawiro mengantarkanku lagi ke sungai tadi. Dia mengatakan padaku kalau ingin bertemu, tunggu minggu ketiga di bulan Suro. Pasti akan bertemu kembali. Prawiro pun menghilang begitu saja. Aku pun terkejut dan hampir pingsan. Seperti kilat, sangat cepat sekali dia menghilang. Tanpa aku sadari, ternyata hari itu sudah pagi, dan aku pun kembali ke tenda. Melihat kakak dan adikku yang tertidur, mereka berdua pun bahagia sekali. Aku bisa kembali dengan selamat. Dan setelah itu pun kakakku mengajakku pulang. Sesampainya di rumah, aku dimandikan air kembang oleh orang tuaku. Tetapi aku akan tetap mengingat temanku itu. Jadi setiap minggu ketiga di bulan Suro, aku selalu menemui temanku, dan keluargaku tidak ada yang mengetahuinya. Dan bahkan sampai aku sudah punya anak pun, aku tetap ke sana. Prawiro juga hadir saat acara perkawinanku. Terkadang saat aku punya banyak masalah, aku selalu memanggilnya, dan dia pun selalu ada untuk memberiku solusi. Aku pun juga senang sekali mempunyai teman seperti dia, walaupun kita beda alam. Prawiro tidak berubah sama sekali. Dia masih terlihat muda seperti saat pertama kali bertemu. Dia bahkan juga sudah menikah, dan aku diundang ke acara perkawinannya tanpa sepengetahuan keluargaku. Itulah sedikit ceritaku yang menjalin hubungan pertemanan dengan Prawiro, sosok gaib dari desa Arco Prabu. Jadi pesan moral yang dapat kita petik dari cerita ini adalah tidak selamanya makhluk gaib itu jahat. Mereka akan baik kepada kita jikalau kita baik kepada mereka. Kita boleh memiliki banyak teman walaupun beda alam, tapi kita harus memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Tidak selamanya semua teman itu buruk. Pilih yang baik dan ambil manfaat dari pertemanan itu. Oke, sekian dulu kisahnya. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.